Hari ini, kita berada di sebuah villa Italia abad ke-18 yang dulunya dimiliki oleh keluarga Yahudi Italia. Selama Perang Dunia Kedua, mereka kehilangan rumah ini karena harus pergi ke pengasingan. Setelah perang berakhir, mereka berhasil merebut kembali properti mereka setelah melawan pemerintah kota. Itulah yang akan kami tunjukkan hari ini. Kami berada di perbukitan indah Italia Utara, di mana waktu seolah berhenti. Di villa terbengkalai berusia lebih dari 300 tahun ini, meski tampak seperti rumah terlupakan biasa, tersembunyi kisah ambisi, kehilangan, dan perjuangan bertahan hidup. Awal 1900-an keluarga di sini sudah jadi tokoh terkemuka, pengacara, pengusaha, dan sosok dihormati di komunitas. Rumah mereka mencerminkan kesuksesan dan kehidupan modern Italia yang cepat berubah. Namun dalam dekade berikutnya, segalanya mulai berantakan. Karena warisan Yahudi mereka, hak-hak mereka dicabut, bisnis mereka diambil alih, dan akhirnya rumah mereka disita oleh rezim fasis. Dipaksa pergi, mereka tinggalkan rumah yang jadi identitas keluarga turun-temurun. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka berjuang keras merebut kembali nama, martabat, dan kehidupan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Luke dan aku telah menghabiskan berjam-jam menggali arsip yang kami temukan di dalam dan dokumen keluarga menyusun kisah luar biasa mereka. Dari kemewahan abad ke-19 hingga penganiayaan dan pengasingan abad ke-20, rumah ini telah menyaksikan semuanya. Sebuah keluarga penuh drama, ambisi, dan tragedi, serta sebuah tempat yang membuat kami benar-benar terkejut oleh keindahannya. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie di belakang kamera bersama Luke. Dan hari ini kami kembali berada di negara yang indah, Italia, dan hari ini kami berada di Italia Utara. Menunjukkan kepada Anda tempat dari sebuah keluarga yang sangat menarik, keluarga Bosco. Mereka juga memiliki beberapa nama keluarga, tapi itu yang paling menonjol. Dan sekarang kami sedang berdiri di lorong rumah mereka. Maksud saya, ini bermula dari lorong sederhana, bukan? Ya, Nanti di video ini kamu akan melihat ruangan yang lebih rumit dan indah. Sedikit pengaturan di pojok sini, sangat khas. ini sederhana, hanya warna dan langit-langit melengkungnya yang bagus. Ya, mereka juga punya langit-langit berkubah. Sangat khas penjahat Italia, sangat tipikal. Juga ada gambaran religius di dinding seperti yang sering kita lihat di tempat Italia seperti ini. Lihat, ini adalah tempat Italia pertamamu. Dan ya, hal pertama yang kamu katakan padaku saat kamu datang, saat kita masuk ke sini adalah seperti, "Hey, Ya. listriknya masih nyala." Tapi setiap tempat Italia yang pernah aku datangi, mereka selalu punya kotak seperti ini yang menyala. Tapi mungkin sudah lama nggak dipakai, soalnya aku nggak yakin listrik di sini masih nyala. Nggak, Nggak ada apa-apa. nggak. Tempat ini sudah ditinggalkan sekitar 50-60 tahun. Sekarang gila, sudah lama ditinggalkan. Tapi lihat ruangan di sini, benar-benar luar biasa. Saya benar-benar menyukainya. Lukisan-lukisan yang indah. Ya, juga langit-langit melengkung di atas sana, saluran yang tergantung di tengah ruangan. Ini adalah tempat keluarga berkumpul dan keluarga Bosco makan malam, dan ya, tempat mereka menikmati kebersamaan satu sama lain. Keluarga Bosco yang dulu tinggal di sini sangat berpendidikan, dan mereka melakukan segalanya mulai dari notaris, pengacara, mereka juga wirausahawan, dan mereka juga memiliki banyak bisnis di sekitar tempat ini. Dan itulah mengapa kamu akan melihat ratusan bahkan ribuan buku. Bukan 100.000, tapi ribuan buku di tempat ini. Mereka mendokumentasikan semuanya. Itulah mengapa tempat ini punya banyak sejarah, karena semuanya masih tersisa di sini. Dan ya, kamu bisa melihatnya di meja di sini, tapi juga di sini masih banyak buku yang tersisa. Kami sangat tertarik dengan yang satu ini. Ya,
Ini sangat menarik. Ya, Kami pikir ini adalah bagian dari rute angkatan laut militer pada Perang Dunia Kedua di Afrika. ya, jadi kamu punya yang ini di sini dan tertulis seperti Mili Militare Navale, dan itu berarti ya angkatan laut militer tentu saja seperti kelihatannya. Dan kamu bisa lihat di sini di buku ini, kamu punya semua rute yang dulu mereka lalui juga dari Afrika. Sebelum semuanya benar-benar dijajah. Tidak, ini sudah setelah penjajahan kan? Ya, ini hanya rute-rute yang mereka ambil. Ya, kamu bisa lihat di sini Togo, Windhoek, dan negara-negara Afrika lain, serta bagaimana mereka berpindah di sana. Mungkin keluarganya ada hubungannya dengan itu, mungkin juga tidak. Tapi kita sudah melihat lebih banyak buku militer, buku angkatan laut sepanjang waktu kan? Ya, Saya tidak tahu di mana meletakkannya, mungkin nanti kita temukan lagi. ini benar-benar seburuk ini. Keluarga saya dulu adalah bagian dari militer di Italia. Tapi seberapa jauh itu berlangsung saya tidak begitu yakin. Tapi mari kita lihat bagian lain dari ruangan ini. Ya, Saya suka lemari ini. Ya, membuat lemari. mereka luar biasa kan? Dengan semua porselen masih di dalamnya, benar-benar indah. Lihat barangnya. Oh, mereka tidak diberi tanda dari kamu? Kamu akan meletakkan lilin di sana. Oh, ada engsel kecil atau semacamnya. Oh ya, 2 lilin kecil atau semacamnya. Iya, Menarik juga. Aku suka lemari kecil untuk orang dewasa itu kan? Keren ya? iya. Tentu saja setiap tempat di Italia memilikinya. Tapi kamu juga punya lukisan dinding di tembok dan sering kali juga di langit-langit. Tapi yang satu ini cukup menarik. Ya, menurutku ini sangat asimetris. Kamu punya buku di sini, tak ada apa-apa di sisi lain, seperti lukisan dalam lukisan. Ya, sangat menarik. Ya, memang sangat indah. Ya, bahkan salah satu gambar anak-anak masih ada di sini. Wow. Itu jelas bukan rumahnya? Tapi ya, siapa tahu Ya, untuk imajinasi anak-anak, mungkin dalam pikiran mereka seperti itulah tampilan rumahnya. Dan juga di belakangmu, lihat. Aku benar-benar sangat suka gaya cermin neoklasik itu. Mungkin juga dari akhir abad ke-19 dan diukir seluruhnya dari kayu kenari. Wow, aku suka tinggi yang ini. Ukirannya indah. ini sangat besar. Iya. Bahkan bagian bawah tempat meletakkan buku sangat indah. Iya, Hidup tanpa seorang ayah. Oh wow. Tolong jangan makan bunga aster diet itu. Aku nggak tahu itu artinya apa. aster itu bunga kan? Oh, Beberapa karya klasik Agatha Christie, siapa pelakunya? tentu saja kursi goyang wajib ada di ruangan ini. Membaca dan duduk di sini sangat menyenangkan. Oh, ayo kita lihat juga di belakangmu. Iya, Karena di sini ada bagian lain dan ini adalah lambang senjata yang sangat penting. Oh, ini adalah lukisan di atas kanvas. Oh, saya kira ini dilukis di dinding. iya. Saya juga, wow. Tapi ini adalah lambang keluarga dari keluarga pertama yang dulu tinggal di tempat ini sebelum keluarga Bosco. Ada keluarga lain yang tinggal di sini dan mereka membangun tempat ini hampir 300 tahun yang lalu dan singa yang kamu lihat di atas itu adalah bagian dari lambang keluarga dari Italia Utara. Sangat indah. Ya, ini lukisan yang sangat indah. Lalu perapian di bawah sana menurutku cukup tipikal. Sepertinya dulu ditutup bata dan diplester agar lebih kecil. Ya, Semua kayu bakarnya masih di dalam. Wow. Tidak ada piring. Untungnya ruangannya sangat sejuk. Kami tidak menampilkan salurannya di sini. ya kami melakukannya, tapi tolong ceritakan lebih banyak. Sejujurnya saya tidak tahu. Mungkin kuningan, tembaga, tapi pada dasarnya itu saja. Saya rasa itu sangat elegan. Ya, sangat ramping. Kamu sering melihat itu pada lampu gantung Italia, bahwa mereka tidak sekuat yang Prancis. Tapi itu juga umumnya terjadi pada semua perabotan di rumah. Masih ada satu ruangan kecil di sini yang perlu kita tunjukkan. Dan menurutku ini lebih
seperti area istirahat ya, lebih seperti ruang santai, sedikit lebih informal. Ya, Ruang baca, ruang musik, ya, kamu bisa melihat banyak vinil. Beethoven, semuanya Beethoven. Ya, mereka sangat mengidolakan Beethoven. Ya, Ya, buku merah ini mungkin seperti kumpulan karya Beethoven atau semacamnya. ya, mungkin saja, ya. Dan kemudian di sini ada televisi dengan foto-foto anak-anak di atasnya. Itu dia, bukankah mereka cantik? Wow. Ini sudah sangat lama. Kami tidak tahu siapa yang tinggal di sini selain keluarga Bosco. Kami hanya tahu mereka yang tinggal di sini. Tapi begitu banyak orang dan nama yang kami temukan di seluruh dokumen yang kami temukan, itu benar-benar gila. Ya, garis waktunya cukup rumit. Ya, Mereka mendokumentasikan banyak hal hingga membingungkan harus mulai dari mana. ini benar-benar berantakan. Oh, lihat, ada foto pernikahan salah satu anggota keluarga lama. Oh ya. Ini tampaknya pernikahan Kristen, jadi jelas rumah tangga campuran Yahudi dan Kristen. Saya rasa kita belum menceritakan bagian Yahudinya. Sedikit saja di awal tadi, Sedikit saja di awal tadi video ini. tapi saya akan kembali ke situ sebentar lagi. Ya, jadi kamu juga punya beberapa kursi. Apakah televisinya di atas minibar atau kulkas mini? Itu kulkas mini. Ya, lihat itu. Itu keren banget. Kalau kamu mau ambil minuman cepat, ya. Sedikit limoncello. Dan mereka butuh televisi di sini. Wow. Lalu ada tempat tidur siang kecil di sini, diukir dari batu tulis. Ya, oh, saya suka kompor ceramicia yang kita punya di sini. Sangat khas Italia, kamu bisa menemukannya di banyak tempat di seluruh Italia. Keren sekali. Oke. Ayo ke ruangan selanjutnya. Saya akan ceritakan lebih banyak kisahnya. Italia awal abad ke-20 dilanda kekacauan. Usai Perang Dunia Pertama, kemiskinan, pengangguran, dan frustrasi meluas di seluruh negeri. Banyak orang Italia merasa dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri, dan di tengah kekacauan itu muncullah Benito Mussolini. Dia menjanjikan kekuatan, kebanggaan, dan persatuan. Fasisme awalnya menyerukan membangun kembali bangsa, namun segera berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sensor membungkam para pengkritik, ketakutan menggantikan kebebasan, dan propaganda membuat tetangga saling bermusuhan. Akhir 1930-an, Mussolini bersekutu dengan Jerman Nazi dan menerapkan undang-undang rasial terhadap warga Yahudi Italia. Orang-orang yang telah hidup damai selama beberapa generasi kini dipaksa meninggalkan rumah, usaha, dan negara mereka. Itu masa di mana kesetiaan dan diam jadi kunci bertahan hidup. Keluarga-keluarga seperti yang tinggal di rumah ini kehilangan segalanya, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka. Ruangan di belakang Luke ini saya benar-benar suka karena ruangan ini menyimpan semua sejarah orang-orang ini di dalamnya. Dan saya rasa hampir semua yang kami temukan berasal dari ruangan ini. Ya. Dan satu bagian penting dari sejarah yang pasti harus saya ceritakan dan kita harus dalami lebih jauh adalah bahwa keluarga ini adalah Yahudi. Mereka tinggal di sini sejak 1920-an dan juga saat Perang Dunia Kedua. Mereka tentu saja berada di negara yang antisemit. Dan ya, mereka harus pergi ke pengasingan, mereka harus melarikan diri. Saya tidak tahu apakah mereka ke kamp konsentrasi, tapi itulah yang saya baca dari dokumen. Dan setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi benar-benar dihapus dari semua dokumentasi. Mereka kembali ingin menuntut rumah mereka, namun rumah itu sudah diberikan ke orang lain sehingga mereka harus berjuang di pemerintah kota. Untuk mendapatkannya kembali karena mereka adalah pengacara, karena mereka bukan rakyat biasa, mereka bisa mendapatkannya kembali, tapi bagi banyak orang Yahudi, itu tidak terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Ya, dan kemudian tanda-tanda pertama kerusakan mulai muncul. Ya, ini juga pertama kalinya memang rumah itu benar-benar ditinggalkan. Ya, Ya, jadi selama seluruh periode itu, 15 tahun, 10, 15 tahun tempat ini benar-benar hancur. Tidak ada yang merawatnya. Sangat sedih, tapi mereka memang kembali dan mereka memulihkannya.
begitu banyak buku di sini. Kamu tahu ini pelat atau panel kayu untuk apa? Maksudku, Tidak, aku tidak tahu. Aku rasa ini bahkan kanvas. Ini kanvas. Oh, ini memang kanvas. ya, ini juga sebuah lukisan. Dan ini terlihat seperti sesuatu yang biasanya mereka lukis di langit-langit. Tapi di sini, lukisan itu ada tepat di tengah ruangan. Oke, apakah kita akan melihat benda di sini? Ya, Ya, ya. Dari mana kita mulai? Ya, mari kita mulai di dinding ini. sedikit. Bangku di sini juga Ya, indah. Furnitur khas Italia, lagi-lagi sangat ramping. Pelapisnya juga bagus sekali. saya juga harus bilang, saya sangat suka Ubin ya, omong-omong. Oh wow, iya. Mereka benar-benar keren. Mereka sangat baik. Siapa pria ini? Ya, saya belum mengetahuinya, kami belum mengetahuinya. Katakan di sini tahun 1957. Sulit untuk dikatakan. Ya, pasti anggota keluarga Bosco. Banyak buku di pojok sini. Ya, beberapa majalah Time yang sangat tua. Siapa kamu? Ya, Di sini juga ada tanggal yang hampir tidak bisa saya lihat. lukisan yang indah. Saya pikir tahun 1913 tertulis di sana. Sial. 1903 atau 1963. Ya, sulit untuk melihatnya. Sangat sulit. Wanita ini juga tampak di foto di atas televisi dan merupakan salah satu dari 3 anak tersebut. Ya, dan kemudian kita punya foto pernikahan keluarga lainnya di sini. Aku juga sangat menyayangi pria ini. Wow, Dia terlihat sangat santai. dan wanita dengan kucing itu. Jangan lupa wanita dengan kucing itu. Ya, Dia juga sangat menyebalkan. Banyak foto bagus di sini. Kamu bisa melihatnya jelas. Lihat nomor 03 tertulis di sana. iya, Itu mungkin tahun 1903. iya mungkin. Oh, sial. Tadi kamu sempat bicara tentang majalah kan? Oh, aku cuma nunjukin kayak majalah zaman dulu ini. Itu majalah New York Times News ya. Kelihatannya seperti yang baru. Kelihatannya memang mirip banget. Ini dari 1945 saat Perang Dunia Kedua Amerika Serikat berperang. Wah. Ya, Oh, itu gila. Dan kemudian kita punya meja tempat mereka melakukan semua pekerjaan. Itu meja yang luar biasa, ukirannya sangat menakjubkan. Dari sini, kamu bisa melihat singa atau anjing di sana. oh. Kami melakukan begitu banyak sejarah dan penelitian dari meja ini. Ini salah satunya. Ini bisa jadi Adela atau Angela, salah satu dari 2 anak itu. Dia sangat mirip dengan gambar di sini. Saya merasa, maksud saya, jelas bukan orang yang sama, Tapi itu seorang putri. ya, atau bahkan cucu. Ya, itu mungkin. Bahkan ada mesin jahit yang berdiri di pojok sini. Dan sekarang bro. Oh, yang ini indah. Yang ini indah. Jadi kami juga menemukan satu lagi bagian sejarah yang sangat menarik tentang orang-orang ini. Dan keluarga Bosco juga terlibat dalam perdagangan film Italia pada masa awal. Benar, ya? Dan distribusi film, benar? Ya, tepat sekali. Dan kami juga menemukan dokumentasi di sini tentang keinginan mereka untuk mengubah rumah ini menjadi semacam studio film. Ya, itu terdengar seperti ide yang aneh. Tapi seperti kalau mereka ingin membuat bioskop di sini atau ingin menjadi kantor untuk distribusi film atau studio film. Seperti yang kamu bilang, memang sangat sulit untuk, oh tunggu sebentar. Ya, menampilkan gambar saat saya bercerita. Ya, tapi itu sangat menarik karena juga mereka mencobanya. Kepala keluarga Bosco mencobanya. Filippo, lalu Adela, salah satu anggota keluarga, menolaknya meski berperan dalam rumah tangga. Dan dia pergi ke pengadilan dan dia benar-benar melawan salah satu anggota keluarga dan mencegah rumah ini diubah menjadi studio film. Untungnya, mereka tak pernah melakukannya. Lihat semua kenangan indah yang tercipta di sini.
Ini pria dari perapian itu. Ya. Dan mereka bahkan punya lebih banyak lagi. Ini buku-buku Naval. Oh ya. Itu pasti sebelum keluarga Yahudi tinggal di sini. Ya, 1926 ya. jadi sekitar Perang Dunia Pertama, saya percaya. Ya, Perang Dunia Pertama. Lihat seluruh dokumentasi, buku, dan ensiklopedia. Dan mereka punya beberapa buku yang indah di sini. Yang ini, kan? Atau seperti yang di atas meja ini. Oh iya, Benar-benar seperti yang sampulnya biru itu. sayangnya sudah mulai rusak. Apakah ini yang ada gambarnya? Terdapat ilustrasi indah di dalamnya. Iya. Yang ini juga keren. Iya. Buku ini dari tahun 1875. Lihat itu. Sialan. Sejarah besar telah terjadi di rumah ini. Sejarah yang terlalu banyak untuk kita bahas. Tunggu, apa itu versi awal dari lambang senjata? Oh iya, lihat ke sana. Atau versi yang disederhanakan? Itu jelas. Gambar sederhana buatan seseorang dari lambang senjata itu. Ya, itu dengan garis dan papan kotak-kotak di bawah. Satu-satunya alasan kamu punya mahkota di lambang senjata adalah karena kamu bangsawan, kan? Keluarga ini juga mungkin bangsawan. Ya, sangat menarik. Aku berharap punya waktu sebulan atau lebih Ya, untuk membaca semua buku itu? untuk mempelajari semua ini. Lihat juga ruangan ini. Awalnya terlihat seperti tumpukan besar perabotan dan apapun yang mereka masukkan ke sini. Tapi kemudian kamu melihat ke sudut ruangan di sana dan kamu melihat sebuah bangku bergaya neoklasik yang luar biasa, sangat khas Italia. Biasanya kamu akan menemukan jenis bangku seperti ini di lorong rumah untuk menyambut tamu dan memamerkan kekayaan serta kebangsawananmu. Ya, benda ini memang benar-benar melakukan itu. Ini kemungkinan besar dipahat dari satu batang kayu kenari dan dibuat sekitar akhir tahun 1800-an. Pelapisannya luar biasa. Ya, Bantalannya masih bagus. Ya. itu luar biasa. Wow, ya ini benar-benar barang yang indah. Oh, itu dia. Aku rasa itu hanya adegan. Ya, mereka bisa memotong jadi dua atau menyatukannya. Wow, lalu ada bangku lain di sini dengan pelapis emas. Ya, Yang ini juga benar-benar bagus. kayaknya mereka pakai kayu mahoni untuk yang ini. Ini terasa sedikit lebih nyaman dan hangat. Ya, saya sangat suka jahitan emasnya. Ya. Menurut saya itu keren. Hei, kamu juga perlu tunjukkan langit-langitnya. Ya, Belajar dan merekam di Italia mengajarkan merekam ke atas. Untuk melakukan berapa? pemanasan lain kali. Ya. Tidak, ini hanya lukisan dinding yang indah, namun cukup biasa untuk rumah Italia. Saya merasa lukisan dinding di tempat ini belum cukup mewah untuk kekayaan keluarga ini. Itu pada zamannya dulu. Tapi yang ini memang agak lebih indah. Ya. Ini adalah lukisan dinding yang sangat bagus di ruangan ini. Ya. Kerang dan bunga di sana. Oh iya, aku belum lihat ini. Sangat berwarna-warni, indah. Sayangnya, langit-langitnya agak mengelupas. Ya, aku akan pergi sendiri. Pasti sebuah karya yang luar biasa. Kita akhirnya berada di ruangan apa? Ruang tenis meja. Ruang tenis meja. Ya, itu dia. Aku memang suka tenis meja lagi. Semacam ruang bermain santai untuk keluarga. Ya, tapi kemudian punya ini lagi. Ya, Ini sangat mirip dengan yang satunya. ya, ini juga Sebuah, kanvas. ya, seperti seluruh komposisinya sama dengan orang di sini dan orang di sana dan garis medali tengah. Maksudku, ini jelas merupakan kesan dari lambang mereka. Ini bukan lambang yang persis sama. Ya,
Menurutmu, apakah itu seharusnya lambang yang sama? Tidak juga. Menurutku, ini lebih seperti simbol keluarga, singa, pintu-pintu yang terbuka ke dalam rumah. Itu yang aku pikirkan artinya. Ya, aku sendiri juga tidak sepenuhnya yakin, tentu saja. Tentu, di Italia, perapian marmer tak lengkap tanpanya. Apa itu wajah di luar sana? Ya, ya. Wow. Dan alat perapian di depan sini, bellow yang indah. Oh wow, Ini agak macet sedikit. menarik. Oh, mereka memasang gambar botani di kap lampunya. Oh iya, jadi saat lampunya dinyalakan, cahayanya akan menembus ke situ. Ya, kami menemukan buku bergambar botani dan sejenisnya. Benar-benar indah. Dan tentu saja, apa artinya ruang bermain tanpa piano yang benar-benar rusak? Pianonya benar-benar hancur. Ya, Sayangnya, menurutku, ini memang perlahan rusak setelah bertahun-tahun di sini. Bunga-bunga dan semuanya. Wow, ya, ini ruang bermain yang sangat bagus. oh lihat sepeda-sepedanya. Ya, mungkin milik anak-anak, mungkin milik Adela atau Angela yang tinggal di sini, anak-anak dari tempat ini. Ini bahkan sepeda lipat. Lihat, lihat itu. Ya. Sepeda lipat awal. Mereka benar-benar lucu. Ya, aku suka mereka. Anak-anak berkeliling kota dengan mereka. Ya. Apa ini di sini? Ya, Ini seperti... Aku tidak tahu dan tidak bisa membacanya. Ini terlihat seperti aksara Yiddish. Ya, benar sekali. Itu pasti masih mereka pakai di Israel sekarang. sangat sulit untuk mengatakan ini tentang apa. Ini adalah 3 nabi. Kurasa aku tidak sepenuhnya yakin. Aku tidak terlalu banyak belajar tentang ini. Aku tidak akan membuat asumsi. Dan kemudian kita punya lukisan indah tentang pedesaan Italia. Ya, ada tanda tangan? Tidak, tidak ada. Ya, Satu lagi seperti itu. ya. Baik, beritahu kami jika ada yang tahu sesuatu tentang ini. Kami ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini dan sejarahnya. Mari lanjut ke ruangan berikutnya. Mari kita masuk ke ruang bawah tanah. Lihat, Ya, sangat penting. ruang bawah tanah ini luar biasa. Kamu suka, kan? Iya, Ayo masuk, kamu akan melihat banyak ruang bawah tanah Italia di perjalanan ini. Bahwa kami sudah membuat banyak botol dan semuanya memiliki gaya seperti ini di dalamnya. Ini ruang kerjanya. Ini memang ruang kerjanya. Yeah. Ya, di sini ada meja kerja yang dulu sering saya pakai untuk memperbaiki beberapa barang. Ya, tidak terlalu menarik. Saya rasa tidak. namun saya tahu tempat ini sangat nyaman. Ya, dengan langit-langit melengkung di ruang bawah tanah ini, menambah lapisan struktur. Semua kayu bakar yang mereka kumpulkan, beberapa ranting. Semua botol anggur kosong yang mereka kumpulkan, Ya, dan lihat juga bagaimana mereka membangun tempat ini. Hanya beberapa batu yang dilempar lalu diplester, seperti yang bisa kamu lihat. menurutku ini adalah batu yang dibakar. Ya, ini batu yang dibakar, tapi bentuknya tidak cocok. Oh ya, Itu yang coba aku katakan. Semuanya seperti barang-barang yang mereka punya dan dibiarkan begitu saja. Bagian ini paling keren di ruang bawah tanah. ya, Lihat bagaimana kamu masuk. Ada tempat menyimpan kayu bakar. Keluarkan semua botol anggurnya. Apakah itu peluru meriam yang tergeletak di sini? Itu bukan peluru meriam, bukan. ini cukup ringan untuk peluru meriam. Ya, Mungkin sebuah foto, aku tidak tahu. mungkin sebuah permainan ya. Begini cara mengisi ulang persediaan di ruang bawah tanah. Semua perlengkapan masuk lewat sini. Aku rasa di sinilah mereka menyimpan semua botol anggur itu. Ya, Ya, tentu saja itu masih ada. masih tersisa sedikit. Oke,
laba-laba di sana. Oh, lihat semua itu. Oh, itu cukup menjijikkan. Ya, aku rasa kamu tidak mau minum anggur ini lagi. Jangan juga mencium baunya. Dalam kasus normal, jika kamu ingin menyimpan anggur dalam waktu lama, kamu harus meletakkannya secara horizontal agar anggur bisa bernapas melalui gabusnya. Tapi itu tidak terjadi, dan itu berarti anggur liar ini sudah rusak. Sayang sekali, padahal itu bisa jadi tip bagus. Apa ini? Itu pintu ke halaman belakang. Ya, agak kecil. Semua terowongan di sini, aku suka sekali. Keren banget. Oke, ayo kita naik lagi. Aku baru menemukan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Lihat lubang di dinding ini. Ya, Di belakangnya ada terowongan. Maksudku, kamu jelas tidak bisa memasukkan kameramu ke dalamnya, tapi aku punya ponsel di sini. Mari kita beralih ke ponsel. ya. Oke, tunggu. Aku harus memastikan bahwa aku tidak menjatuhkan kameraku. Aku juga punya sebuah batu dan lihatlah itu. Ada seperti terowongan besar di bawah sini. Oke, Itu mungkin sekitar 10 meter dalamnya atau sekitar Itu sumur tua atau sumur untuk kamar mandi, tahu kan? Ya, itu bisa jadi banyak hal ya. Aku tidak mau tahu, sangat misterius. ayo kita naik. Aku pikir aku sudah menemukan di mana letaknya. Sebaiknya aku tidak memindahkan barang ini. Lihat di sini. Ya, sedikit meremas. Jo, itu cukup dalam. Benar? Ya, oke. Ayo kita siapkan. Ayo kita ke lantai atas. Ayo siapkan lagi. Kamu juga punya area duduk di pojok sini. Aneh ya? Jadi ini agak aneh. Itu tangganya. Tapi jangan lupa hal terpenting di rumah Italia. Apa itu? Dapur, benar sekali. Dan dapur ini luar biasa. Ya, maksudku orang Italia dan makanan mereka. Mungkin negara terbaik di dunia untuk menikmati makanan. Pasti salah satu yang terbaik. Ya, pasti 3 besar, 5 besar negara di dunia untuk makanan terbaik. Kamu bisa pergi kemana saja dan menemukan makanan enak di mana-mana. Dalam pantulan dapur mereka yang ada di tempat mereka, dapurnya selalu begitu indah, begitu lengkap peralatannya. Semua sudah tersedia di sini untuk membuat hidangan yang luar biasa. Keluarga biasanya duduk bersama, makan malam di sini. Saya suka bahwa lilin-lilin yang melengkung seiring waktu itu menunjukkan tanda nyata dari kerusakan. Ya, lentera minyak. Ya, Itu keren banget, itu keren banget. Tapi perapian itu sendiri, tempat semua masakan Italia buatan rumah yang lezat dibuat, masih lengkap dengan semua peralatan yang diperlukan. Dari panci dan wajan sampai sendok-sendok kecil. Dan itu ruang dapur yang sangat kecil untuk bekerja, ya. Tentu saja belum selesai. Saya belum melihat koran-koran ini. Koran ini dari tahun 2005. wah luar biasa. Itu memang cukup baru, tapi sebenarnya sudah 2 dekade lalu. Dan itu yang paling baru di garis waktu kita. Ya, Michael Jackson ada di koran ini. Mungkin itu bukan tahun yang baik. Lemari tanam. Wow, lumayan luas juga di sini. Oh, betapa merepotkan. Kita masih bisa pergi cukup jauh? Wow, pasti sangat tidak nyaman saat mengeluarkannya. Ya, dapurnya sendiri sangat bagus, juga langit-langit bergaya lengkungnya. Itu warna yang agak gelap kan? Ya, warnanya agak kuning, agak kekuningan seperti pasir terang atau semacamnya. Ya, seperti batu pasir itu. Indah. Area pencucian. Tetap saja, semua piring kotor ada di sana. Masih ada. Mari kita lihat. Ya, semua perlengkapan masih ada di sini. Pembuat espresso biasa, saus tomat, ya, kopi saus tomat. Wow.
Dan mari kita lihat sebentar jenis pasta apa yang mereka gunakan. Bener? Pasta penne. Barilla. Pari. Kalau ingin pasta enak di rumah, pilih Barilla karena dipakai orang Italia. Keren sekali. Dapur yang indah. Ya kita juga harus menunjukkan kompor di pojok sini kan? Kompor besi cor, wajib dimiliki. Ya, barang yang indah. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, Apalagi yang ada di lantai bawah ini? Sebelum kita naik ke atas, lihat juga di lorong sini, bahkan semua jaket yang mereka pakai masih ada di sini. Apakah ini jaket pria atau jaket wanita? Kebanyakan sepertinya jaket pria, ya, dan yang di bawah sini mungkin milik wanita, tapi ya, jadi ruang kosong ini biasanya diisi dengan apa? saya rasa pasti akan ada lebih banyak gantungan mantel dan juga cermin, itu pasti sesuatu yang akan ada di sini. Panel kayu indah. Ya, kamu akan bercermin dulu sebelum keluar rumah. Sangat penting. Ya, Dan aku juga suka ini. ya, ini juga gantungan mantel yang bagus. Ya, Terasa sangat buatan tangan. ya, juga begitulah adanya. Santai di sini. Sangat lucu. Oke, ayo kita naik ke atas. Ayo kita lihat. Tirai-tirai ini juga ada di sini. Ya, mereka sangat panjang. Ya, oke. Tangga yang sangat rumit menuju ke kedua sisi. Oh ya, mari kita pergi ke sisi ini dulu. Kamu bisa lihat bahwa bangunan ini saat dibangun pada tahun 1700-an tidak memiliki kamar mandi. Jadi mereka benar-benar mencari-cari tempat di mana saja untuk menaruh kamar mandi atau sesuatu dimanapun yang muat. Seperti hanya memasang tirai di seberang ruangan di sini. Hanya dipasang di rel dan tirai saja. Ya, bahkan lebih banyak surat yang belum kita baca. Lihat. Oh ya, Begitu banyak potongan sejarah berbeda yang bisa kamu susun di sini. mari kita masuk dulu ke kamar anak-anak. Ya, mari kita tutup dulu yang ini sebentar. Lalu, ya, kita punya kamar yang sangat lucu dan kecil di sini. Saya harus bilang, saya suka sekali. Ya, Mereka telah menjalankan tugas dan berusaha sebaik mungkin agar terlihat indah. Dengan semua karya lukisan dinding di sini, dan kemudian tempat tidur tepat di sini, di dalam ruangan. spray yang serasi. Ya, dan rosario, jangan lupa. Ini adalah karya plester, rosario. Wow. Bisa mendengarnya? Iya. Itu keren banget. Mungkin juga dibuat sendiri oleh keluarganya. Dan bahkan pakaian mereka semua masih ada di lemari ini. Oh, yang ini bagus sekali. Ya Tuhan, itu mungkin gaun milik anak itu. Itu lucu. Oh, dan semua pakaian yang dia kenakan masih tersisa di sini di lemari kecil kita. Wow, bisakah kamu melihat keluar? Apakah itu memungkinkan? Ya, Hanya untuk menunjukkan pemandangan yang dia miliki dari ruangan ini. Pegunungan yang indah di latar belakang, pedesaan yang cantik, wilayah ini benar-benar indah. Ya, benar-benar menggemaskan. Dan kemudian kita masuk ke sini. Ya, agak berantakan ruangan ini, aku akan bilang. ya. Sudah pasti. Tempat ini sudah lama sekali ditinggalkan dan keluarganya sudah pindah sejak lama. Dan, ya, orang-orang sudah pernah masuk ke sini. Mungkin mencari barang berharga di seluruh tempat ini. Ya, tapi ini terlalu besar untuk dibawa keluar. Saya rasa jika mereka bisa, pasti sudah diambil. Ya, ini sangat indah. Ukirannya luar biasa, mungkin juga dari kayu kenari, dengan gaya Renaissance paku seperti pada cermin di bawah. Oh, itu gambar dari lukisan yang kita lihat tadi. Ya, yang ini ada di kantor, benar. Dan yang ini kita belum lihat. Tidak, tapi itu pasti wanita yang juga kita lihat di atas perapian di perpustakaan. Ya, aku penasaran apa yang terjadi pada mereka. Setelah tahun 1970, tidak ada lagi sejarah tentang perkembangan keluarga di sini.
Setelah 1970, semuanya jadi agak berantakan. Aku juga baca mereka pernah dikunjungi taksi dalam hidupnya. Benar. Entah kenapa, mereka adalah wirausahawan dan mereka punya banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, Tunggu, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat lebih detail di sini. ya, itu bagus. Ya, bahkan bagian dalamnya juga. Lihat ini juga. Seorang wanita memegang kucing. Oh, wow. Itu sangat lucu. Pakaiannya masih tergantung di lemari, bisa milik Della atau Angela. Semuanya masih di sini. Sangat berwarna-warni, indah, pakaian sehari-hari, dan kita belum melihat tempat tidurnya. Ya, Itu lagi desain batu tulis, tapi jauh lebih rumit. Kamu bisa melihat angsa-angsa yang diukir di sisi tempat tidurnya, di sini. ya. Ini bahkan tampak seperti kereta luncur. Ya, mungkin itu sebabnya mereka menyebutnya begitu. Ya, Wow. Itu lagi. Sebuah kanvas di dalam bingkai permanen dan sebuah dinding. Wow, indah. ruangan kecil yang indah. Ya, Ya, mari lanjutkan. ya. Mau air suci? Oh, Kosong. Oh ya, ini adalah kamar tidur. benar? Ini adalah ruang ganti. Ya, tidak banyak yang bisa dilihat di sini, Enggak, tapi lemari yang khas Italia. iya. Orang-orang di sini memiliki pelayan di ruangan ini sehingga tersedia banyak lemari untuk menyimpan linen tempat tidur mereka dan memudahkan para pelayan bekerja serta merawat rumah tangga. Mereka sangat kaya, mereka adalah bangsawan pada masanya dan memiliki banyak orang yang bekerja untuk mereka juga. Melihat ini juga Ini tidak indah, tidak. ini sangat sederhana, sangat dasar. Dulu banyak orang yang tinggal dan tidur di sini. Ya, Tempat tidur itu luar biasa. ya, tempat tidur ini benar-benar keren. Wow, Ukiran-ukiran ini indah sekali. sepertinya ini tempat tidur anak lagi. Ya, pasti begitu. Ya, maksudku mungkin panjangnya sekitar 1,80 meter. Ya, aku tidak akan muat di sini. Tidak, ini seperti 5 kaki 8. Menurutku itu maksimal. Aku kurang paham ukuran Amerika. Metrik. Angka imperial agak sulit dipahami bagi kami orang Eropa. Motif bunga di bagian atas sini. Ini sangat Italia. Tempat tidur besi seperti ini dan mereka tetap seperti itu. Mereka membuatnya agak dingin dan semuanya karena ini memang negara yang sangat hangat tentu saja. Ya, tempat tidurnya indah. Ini seperti seorang ibu atau ayah mungkin tidur di kamar yang sama dengan anaknya di sebelahnya. Ya, dan ubinnya mirip seperti di perpustakaan, tapi mereka memang membuat atau mengambil kebebasan kreatif lebih banyak daripada hanya memasang pola yang sama berulang-ulang. Sepertinya mereka membuat bunga di sini. Sebuah pulau kecil. Ya, tapi kelihatannya indah. Ya, Lemari di sini serasi dengan kursi dan lainnya. Saya suka lemari pojok di sana. iya, Itu cukup detail. juga sangat sederhana. Ya, lihat apa yang ada di dalamnya. Oh ya, tentu. Oh ya, itu cuma berisi boneka, dan majalah. Boneka itu benar-benar bagus. Oh, dan lilin di sini yang mereka bawa keliling rumah, ya, mungkin sebelum listrik ditemukan di Italia. Mereka berkeliling lonceng gereja. Ya, semuanya masih penuh. Kamu tahu, ini juga cukup sederhana menurutku, tapi aku benar-benar suka ini. Ya, Tapi ini agak cocok dengan lampu yang kamu tidak suka. Aku merasa, ya benar, ini memang Italia. Begini cara mereka mendesain furniture, dan yang itu juga, sangat menarik. ini seperti roda. Ya, semacam, aku tidak tahu. Sangat menarik. Karen,
Ruangan yang luar biasa dan juga pintu-pintu ini yang cocok dengan ruangan berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Sekali lagi, tempat tidur khas Italia juga ada di ruangan ini untuk 2 orang lagi tidur. Dan bagaimana caranya? Perhatikan cara mereka mendekorasi dan mengisolasi tempat tidurnya dengan koran di bawahnya. Hah, Semacam lapisan isolasi atau lapisan lembab. altar kecil di sana. Langit-langit berkubah juga ada di ruangan ini. Jaring laba-laba kecil ya. Jaring laba-laba di tempat ini cukup besar. Kita belum melihat satu pun. Untungnya, Tidak. Oh, saya kira di belakang ada ruangan lain, ternyata hanya lemari tanam. Iya, tidak ada apa-apa di sini. Tidak, ada beberapa sepatu bagus. Yang ini benar-benar bagus. ya, Wow, buatan Italia, tentu saja. Ya, cukup keren. tapi apa lagi yang ada di balik sini? Ya, ini agak seperti labirin. Oh, tidak. Lihat, kita lupa satu ruangan, tentu saja kamar utama. Apalagi? Ini adalah ruangan tempat orang tua dari keluarga Bosco, yaitu keluarga topi Bosco biasa tidur. Dan rangka tempat tidur di sini cukup unik ya. Lihat itu sekali lagi, bahkan ada koran-koran di bawahnya. Saya belum. Sering melihatnya. Dan itu ada rodanya. Oh ya, mereka dulu bisa berkeliling, sekarang sudah tidak. Kamar tidur itu sangat menarik untuk orang tua. Saya suka wallpapernya dan cocok dengan semuanya. Menambahkan banyak stiker agar serasi. Medali di atas sana dan langit-langitnya juga dalam warna biru yang indah itu. Oke, ya mari kita mulai di sini. Itu adalah potongan cermin yang bagus, Ya, pekerjaan kayunya, dan pengecatan ulang di sini. Ini adalah lukisan asli di atas sini, masih utuh. Tapi aku merasa kita juga terlihat cukup keren, apalagi aku karena aku memakai Merch Bros of Decay. Itu benar, itu benar. hari ini aku tidak pakai Merch Bros of Decay. Lihat ini adalah Merch Bros of Decay. Ini adalah bagian dari koleksi kami, tapi di deskripsi ada tautan ke situs web kami dan di sana kamu bisa melihat semua produknya. Kami punya banyak sekali jenis merchandise yang bisa kamu beli di sana dan kami akan sangat menghargainya jika kamu setidaknya melihat-lihat dan melihat apa saja yang kami tawarkan di sana. Dan ini membantu kami untuk menjelajah ke seluruh dunia, jadi terima kasih banyak. Dan ya, begitulah cara kami membuat video-video ini. Saya juga suka yang ini. Lihat kursi-kursi panjang yang indah dengan gaya Italia. Ya, saya tidak tahu kalau mereka punya sentuhan sendiri pada hal itu. Ya, Tapi ini benar-benar indah. ini sangat berbeda dari apa yang dilakukan orang Prancis. Ya, aku merasa ini sedikit lebih gelap. Ya, sedikit lebih bergaya Italia. Ya, Burung merak atau ayam jantan. ya, Benar-benar keren. wow. Itu ruangan yang keren banget. Bahkan lemari atau klosetnya cocok banget sama wallpaper di sana. Ini juga sistem mereka. Ya, aku rasa untuk mengangkatnya, masih berfungsi. Ya, masih berfungsi, tapi aku tidak akan memilikinya. Tidak, Jangan. jangan lakukan itu. Ya, mungkin juga ada balkon di belakang sini, dan lalu kamu juga punya laci kecil dengan cermin di atasnya. Oke, ayo kita kembali ke sisi yang lain. Dan masih ada lebih banyak kamar di tempat ini, bahkan lebih banyak orang yang dulu tidur di sini. Iya, Aku benar-benar suka ruangan ini. iya, ruangan yang sangat nyaman. Berapa orang? Sudah berapa tempat tidur yang kita temukan? Maksudku, kita punya tempat tidur anak-anak, kita punya tempat tidur luncur, kita punya 2 yang merah. 2 yang merah, tempat tidur orang tua. Jadi setidaknya sekitar 10 orang pasti pernah tinggal di tempat ini pada suatu waktu. Wow, ini tempat tidur yang sangat sederhana. Ya,
Hanya rangka tempat tidur kecil dan kemudian kasurnya di atasnya. Iya, tempat tidurnya agak membosankan. Aku akan jatuh dari situ. Kurasa begitu. Iya. Itu terlalu kecil. Iya, ini kamar yang indah. Iya, aku suka sekali itu. Mereka menggunakan jenis ubin yang berbeda di tempat yang berbeda. Oh ya, kamar ini juga sangat berbeda. Setiap kamar memang mendapat perhatian khusus di tempat seperti ini. Benar, aku memang memperhatikan sesuatu yang belum pernah kita lihat di bagian rumah lain. Oh, QuestCon di sini. Iya, Iya, dindingnya indah. QuestCon. iya itu benar-benar bagus. Dan sepertinya ini dulunya adalah lubang kunci dari sebuah lemari, lalu mereka melepasnya dan menjadikannya dinding. QuestCon, Hah? mereka sering mendaur ulang barang dengan kreatif yang bisa memberi gambaran tentang kekayaan keluarga di masa lalu. Mungkin kekayaannya sangat berkurang setelah Perang Dunia Kedua. Mereka kembali ke sini dan menemukan banyak perabotan dengan harga lebih murah dari yang Anda perkirakan di tempat seperti ini. Itu balkon yang bagus di sini. Ya, Lihat gaya gotik ini. Lihat gaya arsitektur di sini. ya, dan juga lukisan dinding di sini. Mereka luar biasa. Jangan terlalu lama di balkon, hati-hati sedikit. Kami mulai menikmati menyelami kisah keluarga ini, dan saya merasa kali ini kami benar-benar melakukan yang terbaik dan sangat memahami cerita mereka. Memang butuh waktu lama, tapi jauh lebih memuaskan menemukan sejarah keluarga yang benar-benar dalam dan nyata. Dan saya benar-benar menikmati mendokumentasikan kisahnya. Dan saya rasa saya juga berbicara untuk Lukas, pasti tentang orang-orang yang dulu tinggal di sini. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat menarik. Terima kasih atas hidup kalian dan senang bisa mendokumentasikan sejarah mereka. Terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar. Sampai jumpa minggu depan. Episode luar biasa. Sampai jumpa.